Ini menjadi bahan bagi kita bersama. Kemudian semoga saja rapat ini tidak seperti RDP sebelumnya. Saya catat 4 kali kita RDP tanpa keputusan apa-apa. Kalaupun lahir keputusan tanpa dieksekusi oleh pemerintah daerah, real dan faktual ya. Sudah 4 kali hari ini. Mudah-mudahan saja apakah ini karena lembaga ini tidak punya marwah lagi dan segala macam, saya tidak pernah tahu. Tapi 4 kali rapat tidak pernah satu pun komitmen yang kita laksanakan. Baik, pertama berdasarkan hasil rapat dengan forum komunikasi BPN, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan ini menjadi rekomendasi kita bagi untuk rapat kali ini. Pertama kepada Kepala Dinas DPMN, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, ini mungkin perlu kita catat secara bersama-sama sehingga ada kesamaan persepsi nanti pada di ujung RDP ini. Pertama, data yang tidak sinkron. Data yang tidak sinkron ini saya kira bukan persoalan klasik. Harusnya kita bisa merubah dari hasil kunjungan Komisi 3, konsultasi Komisi 3 ke Kementerian Sosial, diberikan kesempatan kepada nagari atau kepada desa bisa 4 kali dalam setahun melakukan musyawarah desa untuk melakukan perubahan data. Artinya tentu kita berharap DPMN mendorong ini kepada pemerintah nagari untuk melakukan perubahan data supaya update. Saya kira kita tidak bicara ke belakang, kita bicara persoalan ke depan sehingga data Kabupaten Solo betul-betul update. Itu yang perlu kita sampaikan. Penerima manfaat, ada yang meninggal, penerima manfaat ekonominya sudah membaik segala macam, itu tidak lagi menjadi persoalan kita ke depan ketika kita sudah melakukan update data. Kita berharap ini menjadi sebuah pengusulan data baru nantinya melalui musyawarah desa sehingga keluhan di tingkat masyarakat tidak terjadi lagi. Sesuai dengan yang tercantum pada PMK nomor 50 tahun 2020. Mungkin ini bisa kita pelajari secara bersama. Kemudian Pak Kepala Dinas BPN, ini ring anggaran nagari harus punya batasan minimal atau punya batasan maksimal. Berapa sih kita menghadapi PSBB sampai tanggal 7 Juni besok, memberikan batas maksimal kepada nagari anggaran yang pas itu. Hari ini kan ada yang menganggarkan 100, 200 segala macamnya. Kalau ini tidak ada batasannya, kekhawatiran terbesar kita bahwa seluruh dana ADD ini bisa jadi dimaksimalkan oleh pemerintah nagari untuk pelaksanaan PSBB. Ini catatan sehingga kita bisa melakukan hal-hal lain di luar penanganan COVID-19 ini. Pokok-pokok tentu saja berhormat kepada pokok-pokok penggunaan anggaran nagari. Bu Kadis Kesehatan atau yang mewakili, saya kira kita akan menghadapi, kalau memang akan menghadapi new normal, perlu Ibu jelaskan rangkaian konsep besarnya terlebih dahulu. Karena begini, ketika bicara new normal, Bukit Tinggi keluar dari new normal dari 19 kabupaten kota yang ada, justru Bukit Tinggi disoroti oleh dunia, bukan hanya oleh daerah-daerah tetangga, tetapi dunia menyoroti Bukit Tinggi hari ini. Karena kita sama tahu lah bahwa 3 prasyarat untuk new normal itu, mohon dijawab. Yang pertama, ada penurunan kasus. Ini syarat new normal ya. Apakah itu positif maupun yang meninggal. Kemudian tersedianya layanan uji COVID, apakah itu rapid test atau PCR. Kemudian yang ketiga, akses kesehatan yang memadai dan terjangkau. Saya kira apakah Kabupaten Solo sudah memenuhi prasyarat-prasyarat ini untuk melaksanakan new normal. Ketika ini belum bisa, ketika syarat ini belum bisa kita lakukan, saya berharap ini diperpanjang PSBB. Tapi ketika syarat ini sudah melakukan kajian analisis dengan 3 syarat ini, saya kira new normal tidak ada persoalan kita perlakukan setelah tanggal 7 Juni. Di luar itu,
di luar itu bahwa hari ini saya lihat Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kasatpol PP sudah melakukan himbauan-himbauan, termasuk dinas-dinas yang lain. Yang jadi persoalan adalah apakah himbauan ini menuju new normal ini sudah ada payung hukumnya? Saya kira belum ada. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Abra Pestia tadi, kita berharap ada regulasi, dan regulasi ini tentu integral komprehensif. Bagaimana tatanan kehidupan baru ini di dunia pendidikan? Bagaimana anak-anak sekolah? Apakah memang bangkunya dijarakkan atau hanya cukup memakai masker? Bagaimana pelayanan publik di Capil? Bagaimana duduk anggota DPRD dan rapat-rapat kita dengan kepala dinas hari ini? Tentu ini harus terangkum secara terintegrasi. Secara terintegrasi melalui peraturan bupati. Kalau perda saya kira mungkin akan berbelit-belit, panjang, maka kita berharap ini menjadi sebuah peraturan bupati yang sekali lagi kita ingatkan perbuk yang betul-betul akomodatif dan terintegrasi lintas SKPD. Ini yang ingin kita sampaikan. Kemudian karena saya ingin berdiskusi panjang sebenarnya dengan Kadis Kesehatan, tapi karena diwakili, setiap bupati itu mengeluarkan statement masalah PSBB maupun masalah normal, saya berharap ini didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan. Karena leading sektor dari seluruh persoalan ini adalah Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian Bu Kadis Kesehatan, dari turunan dari KMK tahun 2020 nomor 328 kalau saya tidak salah, tentang panduan pencegahan pengendalian COVID di tempat kerja, apakah ini sudah diatur dan disusun secara maksimal? Jangan nanti new normal berjalan sementara turunan KMK 328 tahun 2020 ini tentang pengendalian dan pencegahan COVID ini belum disusun. Jangan-jangan seperti itu. Nah, tentu perlu KMK yang bersifat eksternal ini diinternalkan di tingkat SKPD masing-masing. Saya kira itu penyampaian dan masukan dari kami, karena persoalan new normal ini, ketika kita bisa mampu memaksimalkan new normal ini dengan prosedur dan berdasarkan KMK ini, saya kira tentu akan meminimalkan angka penambahan kasus. Tetapi ketika kita belum siap, jangan-jangan ini hanya bayangan ketakutan saja dari saya. Jangan-jangan ini menjadi herd immunity. Herd immunity itu adalah siapa yang kuat imunitinya itu yang bertahan hidup. Kasarnya jangan-jangan ini pembunuhan massal kalau gelombang kedua terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.